Perkenalkan, nama saya Sri Melani dengan NIM 2017101149 dari kelas 2 BKID. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis dan hubungannya dengan Al-Quran dalam materi ulumul hadis. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa aspek utama yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama mengenai perbedaan hadis nabawi, hadis kursi dan juga Al-Quran. Yang kedua yaitu perbedaan hadis dan juga Al-Quran. Yang ketiga mengenai kewahyuan hadis dan juga Al-Quran. Yang keempat yaitu mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang kelima yaitu tentang kemuliaan ahli hadis. Yang pertama langsung saja yaitu mengenai perbedaan antara hadis nabawi, hadis kursi dan juga Al-Quran. Nah, perbedaan yang paling utama yaitu kita bisa melihat dari sumbernya, di mana hadis nabawi itu sumbernya dari Nabi, sedangkan hadis kursi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Al-Quran sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus mukjizat terakhir. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari isi ataupun bentuknya. Nah, di mana untuk hadis nabawi ini isinya adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan untuk hadis kursi itu isinya adalah perkataan saja. Nah, sedangkan untuk Al-Quran isinya apa? Nah, isinya itu ada sejarah, ada hukum-hukum, ada mengenai alam gaib dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari isi kalimatnya. Nah, di mana untuk hadis nabawi ini benar-benar dari Nabi. Nah, sedangkan untuk hadis kursi itu jadi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan redaksinya itu disusun oleh Nabi. Nah, sedangkan untuk Al-Quran itu betul-betul real dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada proses penyempurnaan sehingga menjadi mushaf yang utuh yang kita pakai sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada ciri khas dari hadis kursi. Jadi agar bisa memudahkan antara hadis kursi dan juga hadis nabawi. Di mana di dalam hadis kursi ini terdapat ciri khas yaitu pada kalimat hai hambaku. Nah, disitulah yang menjadikan pembeda yang paling menonjol ataupun yang paling bisa memudahkan kita untuk membedakan antara hadis kursi dan juga hadis nabawi. Nah, itulah materi pertama dari perbedaan antara hadis nabawi, kursi dan juga Al-Quran. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara hadis dan juga Al-Quran. Nah, yang pertama kita itu harus bisa melihat perbedaannya dari pengertiannya dulu terlebih dahulu kan. Kita harus tahu apa sih pengertian hadis dan juga Al-Quran. Nah, yang pertama, hadis itu disebut juga sunnah, di mana hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang mana dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Nah, selanjutnya untuk Al-Quran sendiri adalah kalamullah Allah, yaitu kalamullah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana dijadikan sebagai pedoman kita semua, dan ketika kita membacanya itu akan bernilai pahala. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, di mana hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, dan yang pertama sudah tentunya itu Al-Quran. Nah, selain itu selanjutnya yaitu ada dari turunnya. Nah, untuk turunnya sendiri hadis itu langsung kepada Nabi, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sedangkan untuk Al-Quran itu turunnya itu secara bertahap melalui malaikat Jibril sebagai wahyu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan mukjizat terakhir dan juga nantinya pedoman bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu mengenai kewahyuan hadis dan juga Al-Quran. Nah, secara harfiah dan juga tekstual hadis itu tidak dikatakan sebagai wahyu. Kenapa? Karena isinya itu hanya memuat perkataan, perbuatan, ketetapan dan juga tingkah laku Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak diperlukannya malaikat Jibril sebagai perantaranya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam ataupun untuk menegakkan agama Islam, yakni melalui hadis-hadisnya tersebut.
Nah, sedangkan Al-Quran disebut wahyu juga bisa dikarenakan Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Seperti itu untuk secara singkatnya. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama mengenai bayan at-tafsir, yang kedua ada bayan at-takhsis, yang ketiga ada bayan at-taqyi, dan juga yang keempat ada bayan at-tashri'. Nah, yang pertama yaitu bayan at-tafsir. Nah, apa sih fungsinya? Nah, hadis sendiri yaitu fungsinya sebagai bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan ataupun memberikan rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini bersifat mujmal ataupun masih bersifat umum, dan juga memberikan pembatasan-pembatasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai bayan at-takhsis, yaitu dimana memberikan pengkhususan ataupun pembatasan dan juga spesifikasi. Nah, maka hadis di sini yaitu berfungsi untuk mengkhususkan keumuman-keumuman yang ada di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya itu ada bayan at-takyid. Nah, apa sih fungsinya? Nah, jadi fungsi hadis ini itu menetapkan ataupun menegaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang keempat nih, yaitu mengenai bayan at-tashri'. Nah, fungsinya apa? Yaitu fungsinya di mana dia itu hadis ini memberikan kepastian hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di mana di Al-Quran itu ada misalkan zakat contohnya ya. Nah, zakat itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, maka hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan mengenai zakat tersebut. Nah, contohnya ada dalam hadis riwayat Muslim mengenai zakat. Nah, jadi dirinci di dalam hadis tersebut. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yang kelima yaitu mengenai kemuliaan ahli hadis. Nah, sungguh mulia ahli hadis, betul. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mewasiatkan kepada para sahabatnya agar ketika ada para pendatang yang ingin belajar mengenai hadis, maka para sahabat itu harus menyambut dan juga memuliakan mereka. Saking mulianya ahli hadis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya mereka pun kelak itu akan paling dekat ketika di surga itu paling dekat duduknya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam ya. Nah, selanjutnya selain itu para ahli hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa para malaikat yang ada itu adalah para penjaganya langit. Nah, sedangkan untuk para ahli hadis sendiri adalah para penjaganya bumi. Nah, selain itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pun berkata, nah, apabila aku melihat seorang dari para ahli hadis, seolah-olah aku itu melihat seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya ahli hadis. Nah, selanjutnya kemuliaan yang terakhir yang bisa saya sampaikan yakni di mana ahli hadis ini bila nanti di hari kiamat itu akan bersama orang-orang yang beriman. Masya Allah, sungguh mulianya ahli hadis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan memberikan keberkahan kepada kita semua dan juga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.